الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفرضيته. Maka berkata penyusun kitab Safinatun Najah Al-Syekh Al-Imam Salim bin Sumail Al-Hadrami, semoga malam ini kita dapatkanlah nafahat barakah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui keberkahan ilmu yang beliau miliki. Kata Tuan Syekh, di antara syarat-syarat sahnya solat kita, kelanjutannya adalah wasatrul aurati, dan yang ketiga adalah menutup aurat. Jadi sahnya solat kita kalau kita tutup aurat. Bagaimana kita tutup aurat kita? Dengan sesuatu yang suci. Yang pertama, sesuatu yang suci, maka enggak boleh sesuatu yang najis. Kali-kali gitu baju kita dari kulit babi atau kulit yang lain, karena dua binatang ini meskipun kulitnya udah disamak, tetap dia hukumnya najis. Berbeda dengan yang lain, umpamanya gespernya kulit buaya. Ada nggak gesper kulit buaya? Sah nggak dia pakai sholat? Sah, karena dia udah disamak. Berbeda dengan dua binatang ini, mau diapain aja tetap najis. Jadi yang pertama, bajunya mesti dia suci. Atau ente lagi sholat, yang tukang merokok ngantongin cangklong dari gading gajah umpamanya, maka hukum binatang, bagian binatang yang diambil saat dia masih hidup, hukumnya bangkai, maka tidak sah dibawa sholat. Itu najis. Itu najis. Walaupun memang ada fadilatnya, kalau cangklong gajah itu ada fadilatnya. Kemudian dia katakan, mesti dia pakai sesuatu itu yang suci buat menutupi auratnya, dengan catatan menutupi warna kulitnya. Jadi warna kulitnya kudu tertutup, terhalang dengan warna pakaian yang dia pakai, sesuatu yang menutup aurat dia. Biar kete ditutup umpama, tapi bahannya bahan transparan, warna kulitnya masih kelihatan, kayak baju-baju itu yang ada rongga-rongganya kayak kawat nyamuk tuh. Ada ya orang pakai baju begitu, kan suka ada orang pakai baju begitu tuh ya. Maka itu tidak sah, karena itu masih menampakkan warna kulit kita. Atau umpamanya warnanya transparan kayak plastik bening kan bisa aja namanya model kan. Jadi dia suci, tutup aurat itu objeknya. Kemudian yang kedua, dia menutupi warna kulit kita. Bagian aurat kita kudu ketutup, tidak nampak kulit, warna kulitnya enggak tampak, walaupun dia bahannya umpamanya ketat, katakanlah seperti itu, enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya ketutup. Kayak bocah sekarang kan pakaiannya, celananya apa tuh? Pensil ya.
pensil. Modelnya masih pensil. Udah ada model terbaru deh. Ada nggak model terbaru? Udah keluar lagi belum? Karena kan modelnya macam-macam ya. Iya. Jadi kemudian dia nggak cuma suci, dia juga harus menutupi warna kulitnya, nggak boleh kelihatan, nggak boleh tembus pandang. Kemudian meskipun dia menampakkan tubuh, nggak ada masalah. Kayak celana tuh ya, bajunya ketat umpamanya gitu. Sah nggak sholat begitu? Kan model lengannya ketat, bajunya ketat. Mending yang makin jangan orang gemuk aja. Kayak aneh gitu. Itu model. Sah tetap walaupun itu membentuk tubuhnya kelihatan gitu. Artinya bentuk tubuhnya kelihatan. Kemudian lagi sekira-kira itu kapan orang tidak bisa tampak aurat dia, warna kulit dia nggak kelihatan. Cukup udah. Cukup. Lah pernah kejadian ada sahabat Nabi SAW sholat kekemben doang. Ngerti kekemben? Pakai kain di atas pusar, lututnya ketutup, atasnya meleding. Atasnya ngerti meleding ya? Nggak pakai baju. Sholat jamaah bersama tabi'in. Pernah kejadian seperti itu. Kira-kira Pak, kalau kita ini ada orang sembahyang bareng sama kita jamaah, dia pakai sarung, iya ketutup pusarnya gitu di atas pusat kan, pakai sarung di atas pusat tuh. Kemudian pakai di atas mata kaki, atasnya meleding. Kira-kira kalau di samping kita kayak apa kita? Hah? Pasti nggak khusyuk ya, nggak begitu kita nggak khusyuk. Walhasil dikatain kan, dikatain nggak? Sama sahabatnya dikatain, sama tabi'in. Ente gimana sih sahabat Nabi Muhammad sembahyang begini modelnya pakai baju? Apa jawab dia? Dulu kita di zaman Rasulullah ada yang begini, Rasulullah nggak pernah tegur. Karena emang yang dia miliki cuma itu. Nah, gara-gara itu orang jadi tahu standar sahnya tutup aurat bagi laki-laki gitu. Gara-gara itu. Kan kita mohon maaf kalau kita udah sholat biasa pakai baju koko, pakai sarung, melihat orang nggak kayak kita, romannya kurang resep gitu ya. Padahal tinjauan fikih nggak seperti itu. Sah atau tidaknya gitu. Tinjauan fikih kita seperti itu. Jadi walaupun dia pakai apapun, yang penting tadi suci, yang kedua menutupi warna kulit, meskipun bentuk tubuhnya tampak seperti pakai celana, kan pakai celana kelihatan bentuk tubuh. Dan orang nggak bisa lihat aurat dia. Dari mana wajibnya ditutup? Dari atas dan dari samping, nggak dari bawah. Jadi umpamanya kita ruku baju gombrong gitu. Umpama kita ruku baju gombrong, orang di depan kita bisa ngelihat pusat kita, batal sholat kita. Kalau bajunya gombrong banget seperti itu, ya nggak? Kerahnya segini, udah memble itu kerah. Dan samping-sampingnya, sekira-kira orang bisa lihat ketutup aurat kita dari atas sampai sampingnya. Kalau bawah enggak. Jadi kalau dari bawah enggak, walaupun kelihatan dari bawah auratnya enggak ada masalah, tetap sah sholatnya. Kali-kali umpamanya pakai sarung nggak pakai celana, pernah begitu? Ya gitu kan, umpamanya sholat di atas, pakai sarung, pakai baju koko, tapi nggak pakai celana, walau celana pendek, walau celana dalam. Yang di bawah ngeliat gitu kelihatan. Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Padahal kelihatan auratnya dari bawah, itu nggak ada masalah. Jadi wajibnya yang penting dari atas nggak kelihatan auratnya, dari samping-samping tubuh nggak kelihatan. Ini standar sahnya ya, ini standar
sahnya. Sebab ada orang memang dia suka was-was. Kalau pakai celana itu, kalau dia habis qada hajat, buang hajat, dia suka copotin celananya. Takut-takut air bekas ceboknya nempel di celana, dia was-was tuh. Padahal air bekas istinja atau cebok itu najis dima'fu. Seandainya najis itu juga dima'fu. Kan kita kalau habis cebok, perabotan kita basah nggak? Basah. Kita pakai celana tuh. Seandainya pun ada bekas cebok itu ada najisnya, maka itu dima'fu, nggak ada masalah. Tapi ada orang takut basah celananya, takut basah. Sampai dia sholat nggak pakai celana, ya nggak pakai sarung. Ya jadi air bekas istinja itu tidak mengapa, maafu dia dimaaf. Kecuali emang air kencingnya kena di celana, itu lain halnya, nggak boleh. Tapi pernah kejadian yang cerita tuh dari Jatiwaringin tuh. Ada rombongan ziarah ibu-ibu gitu. Ceritanya mampir di tempat penelitian karena pengen kencing. Yang pengen kencing banyak gitu, antri kan. Lihat tempat kencing dikit. Rupanya dia orang yang nggak betah kalau celananya basah, entah dia was-was atau apa gitu. Jadi begitu dia kencing, celananya dibuka. Ternyata nggak ada gantungan pintu, nggak ada gantungan baju. Kan kalau ada gantungan bisa ditaruh kan. Nah sekarang dia kencing, celananya sambil megangin. Ini ditaruh di pala, sampai ditaruh di pala, lupa dia pakai lagi. Keluar kamar mandi, ya Allah, palanya ada apa? Ada kampretnya. Dan itu pernah kejadian akhirnya. Jadi maksud aneh, ente kalau di mana-mana itu tetap nggak boleh was-was. Jadi pakaian kita itu, seandainya dia kena air bekas istinja kita, itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Kecuali memang kena kencingnya, itu yang masalah. Jadi disyaratkan di dalam sholat kita tutup aurat, standarnya itu. Standarnya itu menutup aurat kita, warna kulit kita enggak kelihatan dan tidak terlihat dari bagian atas atau dari samping. Kalau dari bawah nggak ada masalah. Umpamanya sarung kita bolong, sekira-kira orang ngobrol sama kita nggak kelihatan, nggak ada masalah. Kalau bolongnya kecil, kan suka sarung bolong tuh ya, suka ya. Yang tukang ngerokok, tukang peletikan tuh. Itu kalau orang depan kita nggak bisa ngelihat, itu nggak ada masalah. Kecuali bolongnya gede, itu masalah. Kalau bolongnya kecil, orang sekiranya nggak lihat, nggak ada masalah. Jadi standar batalnya kalau orang lihat. Jadi bagaimana Allah menghargai Anda begitu hebat. Jangan sampai aurat Anda kelihatan. Insyaallah bahasan itu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya karena beda bahasan. Cuma standar aurat kita harus ketutup dengan apa yang kita sampaikan barusan. Itu standar sahnya sholat kita. Meskipun ada yang sunnah, ada yang sunnah. Apa yang sunnah? Disebutkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini standar afdal. Standar afdal. Tadi standar sah. Jadi ente kalau sembahyang di rumah gerah umpamanya, pakai kain doang, kalau pakai baju lepek gitu ya, kan suka begitu. Masih sah ente sholat kekemben gitu, sarung di atas besar, atasnya berding, itu sah tetap. Cuman gak enak ya, gak enak. Tapi kalau mau sah atau tidak itu sah. Kemudian ada yang afdal. Apa itu afdalnya? Dia pakai gamis plus celana. Plus celana. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia bilang begini dalam riwayat.
Katanya Nabi dalam hadis, innal arda tastaghfiru lil musalli bisarawil, katanya. Jadi innal arda tastaghfiru lil musalli bisarawil. Sesungguhnya bumi itu minta ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang sholat dia pakai gamis atau pakai sarung plus pakai celana. Ini bukan promosi pangsi, bukan ya? Bukan. Cuman bumi itu minta ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang pakai celana ketika pakai sarung atau gamis. Sebab katanya orang sono kalau pakai gamisan nggak pakai apa-apa udah. Bayangin coba. Gamis tapi dalamnya nggak pakai apa-apa. Jangan dipraktekin umat. Jadi bumi itu minta ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang suka pakai celana ketika sholat dan pakai sarung atau gamis pakai celana juga dia. Kan sah nggak kira-kira ente pakai baju walaupun putih kelihatan gitu, bayang-bayang gitu, sah nggak? Sah nggak? Sah tetap, karena dia menutupi warna kulit. Tetapi ada yang afdal. Kita nggak ngejar sahnya. Apa afdalnya? Pakai celana juga. Apa afdalnya? Nanti bumi minta ampun kepada Allah buat kita. Umpamanya sholat kita yang nggak terlalu rapi, kan bumi udah minta ampun kepada Allah Ta'ala buat kita. Jadi ada fadilat. Jadi pakai ya celana ya. Pakai. Jangan apa walaupun adem gitu. Pakai. Ada afdalnya. Dan ketahuilah orang yang pakai celana pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang mula-mula pakai celana Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah ya kenapa Nabi Ibrahim pakai celana? Sebab dikasih tahu sama malaikat, ya Ibrahim, kita ini di langit, ya kan malaikat banyak di langit ya. Melihat kalian di bumi seperti kalian melihat cermin, pantulan. Jadi bumi bagi malaikat seperti cermin. Seandainya Anda pakai sarung atau gamis nggak pakai celana, maka kata malaikat kita malu lihat aurat kalian katanya. Malaikat kan malu. Malaikat itu nggak pernah mau deket masuk kepada orang yang nggak tutup aurat. Jadi malaikat itu nggak mau deket, bahkan menghindar dari orang yang membuka aurat. Beda sama gitu ya, demen resep gitu ya. Malaikat agak suka melihat orang nggak pakai baju. Itu malaikat cirinya. Maka kata malaikat, ya Ibrahim, kita melihat kalian manusia di bumi, maka bumi itu bagi kita seperti cermin. Seandainya kalian pakai gamis atau sarung nggak pakai celana, ya kelihatan. Maka kita nggak mau deket. Malaikat nggak mau deket. Kalau malaikat nggak mau deket, siapa yang deket jadinya? Kalau setan resep sama orang pelanggan. Walhasil. Jadi itu afdal. Jadi bolehlah dibeli itu ya. Celana daleman buat kita pakai sarung. Mau yang sedengkul, mau yang di bawah dengkul, nggak ada masalah. Yang penting pakai celana. Itu syarat ketiga, sahnya sholat kita kalau kita tutup aurat. Kemudian kata Syekh, wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Yang keempat, syarat sahnya sholat kita kalau ngadepin. Nah, ngadep kiblat itu pakai dada, bukan pakai wajah. Jadi ngadep kiblat itu pakai dada. Saat kita berdiri dan saat kita duduk, dada kita menghadap kiblat. Kalau muka mah boleh aja yang ngadep kiblat. Pokoknya nih mohon maaf depan kiblat gitu. Bayang begini. Sah nggak tuh?
dadanya ngadepin. Tapi umpamanya dia miring begini, mukanya begini gitu. Jadi yang ngadep kiblat apa? Saat dia berdiri, saat dia duduk, maka dada dia tidak boleh tidak menghadap kiblat, harus ngadep kiblat. Ya umpamanya ente sholat, kan ada orang sholat mukanya ke atas gitu ya, ada. Sah nggak? Wajahnya benar ngadep kiblat kan, ngadep langit gitu. Ada yang betul orang sholat, ada yang nengok-nengok gitu, bayang. Ada. Yang pernah umroh pasti sering lihat begitu, ya. Yang pernah umroh pasti, kalau nengok, ada begitu. Saat dadanya yang penting ngadepin kiblat. Makanya kalau salam, dadanya jangan ngikut. Kalau salam yang nengok wajah bukan dada. Kalau salam yang nengok wajah, sekira-kira orang di belakang lihat pipi kita, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekira-kira pipi kita kelihatan, sebelah kiri juga sama. Tapi ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadanya udah geser dari kiblat. Padahal sholatnya belum selesai. Karena kelarnya sholat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan udah keluar dari kiblat. Nah, secara hukum fikih kesahan sholatnya diragukan karena belum kelar dia udah tidak menghadap kiblat. Jadi kalau nengok cukup. Tapi kalau sama orang yang belum ngaji jangan galak-galak. Terus yang kesal begitu loh, nggak usah. Dia belum ngaji ya, kesian. Ajak ngaji kalau begitu. Jangan dikatain ngesah. Dia udah sholatnya udah bener banget begitu kata dia. Ya, dia udah sholat udah bener banget kata dia. Terus penglawan nggak mau sholatnya aja berat dia itu. Maka supaya dia bener sholatnya dia harus diajak ngaji. Kemudian ngadep kiblat itu ada berapa martabat? Ada 4 martabat. Yang pertama, dia tahu seperti orang yang sholat di depan Ka'bah. Kan ini perintah Allah Ta'ala ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu, maksudnya dirimu ke Masjidil Haram, maksudnya Ka'bah al-Musyarrafah ketika dalam sholat. Itu perintah Allah Ta'ala. Maka yang pertama martabatnya dia tahu dia itu kiblat, seperti orang yang sholat di hadapan Ka'bah. Dia harus menghadap betul tuh. Itu martabat yang pertama. Yang kedua, martabatnya dengan kabar yang sigah. Dengan kabar yang sigah. Kiblat ke sono. Dia sembahyangnya di luar Masjidil Haram umpamanya. Nyambung. Nah, dia layar sendiri umpamanya, kiblat sono. Itu kabar yang sigah, martabat kedua. Padahal dia nggak ngelihat Ka'bah, seperti orang sembahyang di hotel gitu ya. Yang ketiga, dengan ijtihad. Dengan seperti di kampung kita nih ijtihad nih. Nggak boleh pakai arah doang. Kata babaluh kalau ke kiblat ngadep ngulon aja udah gitu. Harus ada ijtihad, nggak boleh cuma ngadep ngulon. Sekarang udah alhamdulillah udah ada apa? Kompas ya udah alhamdulillah. Jadi kalau kita sembahyang di rumah kita gitu harus kita lihat dulu ijtihad, kecuali kita khabar sigah. Nah, kalau di masjid dan musola udah kita yakin aja. Sebab orang dulu bangun masjid, bangun musola nggak sendirian. Mesti dia nanya yang alim mesti buat menunjukkan kiblatnya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah digeser-geser lagi. Ya. Alhamdulillah sekarang udah ada. Harus pakai ijtihad. Jangan somat perasaannya ini ke sono nih. Ibadah nggak boleh perasaan ya. Ketika ngadepin kiblat harus ijtihad. Yang keempat, dia nanya orang martabatnya. Jangan sampai dia sholat dia nggak tahu kiblat nggak mau nanya. Ada orang begitu ya.
sholat tapi nggak mau nanya kiblat juga tahu. Itu perasaan dia kayaknya ke sono. Begitu kelar sholat, sholat salah ente kiblatnya. Iya tamu begitu. Jadi kalau Habib Usman bilang, kiblat kita arah ngulon miring derajat 15 derajat. Di kitab Irsyadul Anam kita bisa lihat. Tapi sekarang udah ada kompas dah pokoknya. Enak ya. Alhamdulillah dari segi kemudahan Allah Ta'ala. Nah seandainya Anda sholat tidak menghadap kiblat, maka diulang lagi sholatnya, iadah lagi, ulang lagi sholatnya. Jangan Allah juga tahu gua nggak ada istilah kayak gitu, nggak ada. Tinjauan kita fikih, tinjauan kita sahnya sholat kita ya ini standarnya. Boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Boleh tidak menghadap kiblat dengan dua keadaan. Pertama, sholat sunnah ketika safar. Sholat sunnah ketika safar. Umpamanya ente safar ya, safar yang mubah. Seperti ente jalan ke rumah niat pantai, itu mubah itu. Mubah boleh aja gitu. Apalagi perjalanan yang sunnah atau yang wajib. Yang wajib kayak mau bayar utang gitu. Ente punya utang di Jawa gitu atau ke Sumatera, ente jalannya aja itu wajib. Nah maka ketika ente mau sholat sunnah itu boleh tidak menghadap kiblat di kendaraan. Itu kalau di kendaraan sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak bisa. Kalau sholat wajib nggak bisa ngadap kiblat, harus menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah boleh, kaifiatnya ada. Insyaallah kapan kita terangkan dengan detail. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat kalau dalam perang. Dan dia takut disergap musuh. Nah ini nggak dalam perang, nggak ngadep kiblat gimana tuh? Dan sholatnya wajib lagi. Jadi ketahuan ala ilmu, nggak ada ilmu. Jadi boleh tidak menghadap kiblat kalau dua keadaan. Sholat sunnah di kendaraan dan dalam keadaan perang dan dia takut disergap musuh. Udah itu aja. Selain itu dia harus menghadap kiblat dengan apa? Dengan dadanya. Kalau dia ruku dan sujud dengan bentuk tubuhnya. Ruku bagian depannya ya palanya ngadep kiblat. Jangan umpamanya kiblat ke sana ruku, dia rukunya miring gitu. Suka begitu tuh, sujud karena depannya nyentuh orang, dia miringin gitu. Nggak ngadep kiblat gitu padahal dia sujud di kaki orang aja masih sah. Maunya lagi rapat buat orang nih kayak kita sembahyang di mana gitu ya. Ya hatam Quran gitu. Kan orang banyak banget itu. Ratusan ribu orang. Ternyata jaraknya mepet, pendek. Begitu ente sujud, mau nggak mau sujud di pantat orang, nggak ada masalah. Sebab kalau ente miringin badan ente, namanya kiblat ke sono nih, ente begini, berarti ente nggak ngadepin, paham ya? Jadi di kaki orang, di pantat orang, sujud ya sujud aja, nggak ada masalah. Jadi pada ente keluar dari kiblat. Jadi fikih itu tidak memberatkan. Ntar kalau ente miring begini ya nggak tahu yang itu bangun kedempet ente. Kedempet repot lagi kan. Walhasil. Jadi sekali lagi hadap kiblat itu syarat sah sholat kita. Nggak bisa enggak, harus menghadap kiblat. Seandainya ente sholat tidak menghadap kiblat, kemudian dikasih tahu kiblat bukan ke situ, maka ente harus mengulang sholat atau iadah, harus mengulang sholatnya. Dan hanya boleh tidak menghadap kiblat dua keadaan: sholat sunnah di kendaraan dan juga
dalam perang dan Anda takut disergap musuh. Selain itu nggak bisa. Sahnya sholat kita kalau menghadap kiblat. Kemudian waduhulul waqti. Waduhulul waqti. Masuk waktu. Umpamanya Zuhur jam 11.45. Ente boleh takbiratul ihram jam 11.40. Ntar juga ada 2 rakaat masuk waktu gitu. Karena buru-buru gitu. Nggak bisa. Harus masuk waktu dulu. Jadi masuk waktu, kalau zuhur waktunya nanti kita sebutkan. Asar waktunya kita sebutkan nanti insyaallah. Di kitab ini juga ada. Waktu-waktu yang fadilah ada, waktu-waktu yang mustahab ada, waktu-waktu yang haram juga ada. Kapan kita haram sholat dan kapan kita makruh sholat juga ada waktu-waktunya. Tapi disyaratkan kalau kita sholat harus masuk waktu, walaupun belum azan. Karena azan itu bukan masuk waktu, azan itu manggil sholat. Ya kali-kali aja yang tukang azan lagi telat gitu ya, bisa kan? Bisa. Buka puasa dulu umpamanya dia maghrib gitu. Gak ada masalah. Kemudian disyaratkan lagi di dalam sahnya sholat kita, wal ilmu bi fardiyatihi, dan dia mengetahui dengan fardunya sholat. Dia tahu mana fardunya sholat. Ini kayak misalnya kita takbir ihram usolli fardul maghrib 3 rakaatin. Allahu akbar. Dia enggak angkat tangan. Dia enggak angkat, tapi takbir, sah enggak? Sah enggak? Tapi jangan dipraktikin di kita ya. Karena yang wajib takbirnya, bukan angkat tangannya. Dan dia tahu mana wajib-wajib dalam sholat itu apa. Kan wajib sholat nggak banyak. Yang pertama takbiratul ihram, dan akan kita sebutkan juga di bab-babnya ada. Masya Allah ya. Jadi dia harus mengetahui mana yang fardu sholat. Sebab ada orang nggak tahu fardu sholat, nggak tahu dia. Wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Dan jangan sampai dia meyakini atau beriktikad satu fardu di antara fardunya sholat adalah sunnah. Jangan sampai dia beriktikad fardu dari fardunya sholat sunnah. Umpamanya apa? Dia baca Fatihah gitu, atau baca tasyahud, itu yang wajib buat dia. Kata dia sunnah gitu umpamanya. Saking jahilnya gitu, nggak tahu. Atau salam kan wajib, salam pertama doang, yang kedua enggak. Tapi dia nggak tahu. Nah itu masih. Jadi seandainya dia sholat tidak pakai itu, kecuali orang yang baru masuk Islam, kecuali orang mu'allaf, sholatnya sebisa dia aja. Sholatnya sebisa dia aja, masih boleh. Umpamanya ada orang mu'allaf, ajarin sholat dong gitu, ente dikte boleh. Begitu dia takbir usolli maghrib, Allahu akbar, sholat dia itu benar, ente ajarin bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, diikutin, itu boleh kalau dia masih mu'allaf. Seandainya dia nggak bisa juga, boleh subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sebisa dia. Tapi kan harus belajar kan, karena yang wajib diucapkan cuman takbiratul ihram, Allahu akbar, baca Fatihah, tasyahud, baca sholawat dan salam. Kan nggak banyak. Harus tahu itu, harus bisa. Nanti dipelajarin sama dia. Tapi seandainya dia meyakini yang fardu itu sunnah, jadi batal sholat dia. Meyakini fardunya sholat sunnah, dia jadi batal. Tidak sebaliknya. Menurut dia kalau semua yang kagak tasyahud awal nggak sah tuh, gitu umpamanya.
itu nggak ada masalah. Meyakini sunnahnya fardu nggak ada masalah. Yang masalah kalau meyakini fardunya, kan ada orang merasa apa ya, tasyahud awal wajib buat dia, padahal itu sunnah abad. Kalau itu nggak ada masalah, tidak membatalkan sholat dia. Kemudian disyaratkan lagi wajtinabul mubtilat, dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat, seperti ngomong walaupun cuman tapi sengaja ngomong gitu, bukan kelancopan. Kalau kelancopan nggak batal, ini sengaja ngomong gitu ya, disamping ya, batal karena niatnya ngajak ngomong orang gitu. Walaupun pakai bahasa Arab, walaupun ayat Quran. Umpamanya nama orang Yahya, kita lagi sholat gitu, nama orang Yahya umpamanya. Ini ada si Yahya di situ, suruh ambil kitab sama kita. Habis baca Fatihah, kita baca surat Quran. Ya Yahya khudil kitab biquwwah gitu. Gitu. Artinya kan, "Hai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat" gitu. Tapi maksud kita ngajak ngomong dia, nyuruh dia, tetap batal walaupun itu yang kita baca ayat Quran. Tapi kalau kelancopan nggak batal. Kan suka kelancopan nih, suka kelancopan. Atau makan minum gitu ya, makan minum. Makanya nanti kalau habis ngerokok atau apa kan rasanya masih ada di mulut tuh. Itu kumur dulu biar banyak. Jangan sampai begitu sembahyang ente minum bako melalui lidah ente. Ya? Apalagi habis makan pedes. Ntar ada sholatnya belakangan deh, ntar makan sambal nih. Tahu gitu habis makan sambal, kita mau sholat. Rasain pedes nanti. Nanti kan liur kita kena pedes ya tuh. Kita telan, itu makan namanya udah. Hukumnya makan udah. Dan pasti nggak khusyuk deh. Dijamin nggak khusyuk ya. Makan. Makanya hati-hati. Makanya kan wudu ada kumur-kumurnya. Sampai tagalgul. Sunnah tagalgul kalau ke kumur. Sampai sunnah begitu. Kan ke kumur kita cuma perut gitu. Sunnahnya sampai tagalgul, sampai di lak-lakan kita bersihin. Supaya sisa-sisa makanan nggak ada. Jadi dan gerakan insyaallah juga nanti akan dijelaskan bagaimana yang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah ini cuman ada syarat sah standar yang mau tidak mau kita harus lakukan. Itu tinjauan sahnya sholat kita di situ. Berangkatnya dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup. Ya, yang mau nanya silakan. Iya. Iya. Tinggal lihat jaraknya aja. Dan nggak mungkin nggak berhenti sama sekali kan? Iya. Kalau kita umpamanya dari sini, ya berangkat dari sini umpamanya pagi ya, pagi umpamanya. Tiba-tiba di tengah jalan masuk ke Johor. Ya. Kan bis bukan milik Anda kan? Semua orang itu memiliki itu, nyewa. Kemudian ternyata nggak berhenti supir. Masuk Johor nggak berhenti. Masuk begitu mau asar udah mau habis nih, kasih tahu kita nanti berhenti jam sekian, umpamanya katakanlah jam 4 atau setengah 5 gitu. Maka ketika sebelum habis waktu Johor,
ente niat, saya niat mentakhir dhuhur di waktu asar. Nanti jamak sholatnya, jamak takhir namanya, gitu ya. Tapi seandainya dhuhur berhenti karena sekalian makan siang, gitu ya, umpamanya. Nanti kita berhenti jam 11 lewat 20 atau 30, setengah 12, sampai setengah 1 berangkat lagi umpamanya, gitu jedanya, sampai sholat zuhur. Maka ente sholat zuhurnya jamak takdim, gitu. Saya sholat dhuhur dijamak dengan asar, Allahu Akbar. Gitu. Ente mau qashar juga boleh, ya, ente mau qashar juga boleh. Kalau di qashar aku niat sholat pada dhuhur qashar dijamak dengan asar, Allahu Akbar. Ini dhuhur 2 rakaat. Ntar setelah salam kan ente udah niat menjamak asar kepada dhuhur kan? Maka ntar begitu asar aku sholat pada asar 2 rakaat qashar atau 2 rakaat, Allahu Akbar. Udah sah. Ente sholat asar 2 rakaat. Nanti asar lewat, ente udah sholat asar namanya itu, jamak takdim. Tapi kalau berhentinya di sore, ente sebelum habis waktu dhuhur, ente jamak takhir. Niat, tapi niat jangan sampai asar udah masuk ente belum niat takhir, jadi dosa antar. Nah, jadi dosa. Tapi niat ditakhir sebelum habis waktu dhuhur. Kalau ente pengen takhirkan dhuhur di waktu asar. Umpamanya ente numpak kereta gitu, naik kereta yang 10 jam, 12 jam Surabaya gitu kan. Berangkat pagi nyampe malam gitu. Kan gak mungkin sholat. Gitu kan? Gak mungkin sholat kan? Maka ente qadha aja Bapak. Karena sholatnya harus hadap kiblat. Nah itu udah darurat itu. Kemudian ente nanti sampai di sono di kampung umpamanya, nanti ente istirahat segala macam, ente punya waktu setelah ente istirahat ente selesai makan segala macam, dan ente qadhain sholat ente tinggal. Di qadha aja. Kalau ninggal dhuhur, asar, maghrib, isya jadi satu dah itu. Jadi ente satu kali sholat dhuhur, asar, maghrib, isya. Itu wajib dapat anda. Karena itu masih di perkenanan dan itu mengkodoknya waktu anda senggang, tidak harus langsung, tidak harus, kecuali ente meninggalkan sholatnya tidak ada udzur, itu ketika ingat harus wajib langsung diqadha dan nggak boleh ngapa-ngapain, hanya dia boleh qadha sholat. Jelas ya? Ada lagi mungkin? Iya. Rata-rata sholat itu di setelah tarawih kan 3 rakaat. Nah, setelah kita niatnya awal kan 3 rakaat, tapi dilaksanakan 2 rakaat dulu. Iya. Minal witri. Nah, setelah kita melaksanakan 2 rakaat, kita tetap batal. Yang 1 rakaat kita pernah dulu lewat, tapi nggak dilanjut. Batalnya kenapa? Yang namanya batal ya bisa. Oh batal karena batal sholat itu. Yang 1 rakaat tertunda atau nggak dilaksanakan batal atau pernah. Tapi udah kelar yang 2 rakaat. Udah kelar 2 rakaat. Ntar nambahin atau lagi. Seandainya nggak nambah, apakah masih sah gimana? Dikira apa? Masih sah 2 rakaat itu batal niatnya udah. Kalau tinjauan fikihnya, sholat anda yang 2 rakaat sah. Ya. Karena kalau anda batal wudu, kan harus wudu. Dan ketika wudu mau tidak mau ketinggalan sholatnya kan. Gitu ya? Kan 2 rakaat terus tambah 1 rakaat lagi. Iya, 1 lagi. Iya. Tapi ini nggak ditambah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tetap niatnya witir gitu ya. Nggak apa-apa. Kan dia ikut imam kan? Iya. Ikut imam kan? Ikut imam. Ya, kecuali sendirian. Ikut imam. Tapi yang terakhir nggak ikut imam. Iya nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau dia niat witir 3, ya, begitu 2 rakaat kelar salam dia kentut. Ya kan? Dia enggak menerusin lagi, apakah berdosa? Ya enggak berdosa, cuma cules dong tuh orang. Ya, males ya. Karena dia sholat sunnah. Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi rugi. Tapi rugi. Itu rugi karena enggak dapat fadilah. Tapi apa berdosa? Enggak berdosa. Enggak. Iya.
Cuman yang pasti itu orang males deh. Males. Oke. Ada lagi mungkin satu kali lagi. Alas? Tamam ya? Kita baca Fatihah, kita berharap dengan surat Al-Fatihah berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan orang yang sakit di antara kita Allah sehatkan. Dan orang-orang yang membantu majlis ini semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan keluarga kita, istri anak kita semoga tumbuh menjadi orang-orang yang kenal kepada Allah Ta'ala dan taat kepadanya, dan kenal dengan Nabi Muhammad dan dapat cinta dan menyintai Nabi Muhammad, dan tahu hak-hak orang tua dan bisa bakti kepada kedua orang tuanya. Al-Fatihah.